Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, senang sekali menyapa Anda di dalam program Everyday with Jesus. Tidak banyak yang diceritakan tentang jemaat di Makedonia, tetapi Rasul Paulus pernah menceritakan tentang apa yang diperbuat oleh jemaat di Makedonia. Apa istimewanya jemaat Makedonia ini? Secara keuangan atau secara ekonomi, jemaat ini sama sekali tidak menonjol. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah jemaat yang miskin. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa jemaat ini mungkin setiap hari masih bergumul dengan masalah kebutuhan sehari-hari. Tetapi justru menarik ketika kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Ketika Rasul Paulus menyerukan tentang pelayanan kasih, maka jemaat Makedonia ini secara spontan dia memutuskan untuk mau terlibat di dalam pelayanan kasih ini. Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia mengajarkan dua hal kepada kita semuanya. Hal yang pertama adalah jangan menunggu kaya baru kita memberi. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, bahkan sangat miskin. Tetapi firman Tuhan menulis, mereka kaya dengan kemurahan. Mereka memberi bukan ketika dalam keadaan baik. Mereka memberi bukan dalam keadaan berlimpah-limpah, tetapi justru mereka memberi di dalam keadaan yang sangat miskin. Bukannya mengeluhkan penderitaannya, tetapi sukacita mereka malah meluap ketika mereka turut ambil bagian di dalam pelayanan kasih. Memberi ternyata tidak perlu menunggu kita menjadi lebih kaya dulu. Memberi tidak harus membuat kita menjadi konglomerat dulu, baru kita bisa melakukannya. Memberi bisa kita lakukan bahkan dengan keadaan kita yang sekarang. Bahkan sesederhana apapun hidup kita, kita bisa memberi. Sebab yang dinilai Tuhan bukan banyaknya pemberian kita, tetapi yang dinilai Tuhan adalah seberapa besar pengorbanan dan kerelaan hati kita untuk kita memberi. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari jemaat Makedonia ini adalah memberi itu ternyata kasih karunia. Seringkali kita berpikir bahwa kasih karunia itu hanya ketika kita mendapat sesuatu. Ketika kita mendapat pemberian, maka kita berkata kita beroleh kasih karunia. Tapi jangan lupa, ketika kita memberi itu sebenarnya juga merupakan kasih karunia. Sebab di dalam ayat yang keempat, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 dikatakan seperti ini. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini luar biasa. Jemaat Makedonia menganggap kalau mereka bisa memberi itu adalah kasih karunia. Kenapa bisa dikatakan memberi itu kasih karunia? Ingat, ada orang yang ingin memberi, tetapi tidak ada sesuatu yang diberikan. Ada juga orang yang ada sesuatu untuk bisa dia berikan, tetapi dia tidak punya keinginan untuk memberi. Jadi ada yang ingin memberi, tapi tidak punya. Tetapi ada juga yang punya, tetapi tidak punya kemauan atau kerelaan untuk memberi. Jadi, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan, pada saat yang sama kita punya kerelaan hati untuk melakukannya. Bukankah itu namanya kasih karunia? Saya ingin mengajak Anda semuanya menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang suka memberi daripada menerima, menjadi pemberi-pemberi dalam kehidupan ini.